Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali ya dalam pelajaran kimia bersama Ibu Saadah. Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih melanjutkan pembelajaran tentang termokimia. Mari kita buka dengan lapas basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, hari ini kita akan menentukan perubahan entalpi reaksi. Sebenarnya ada 4 ya. Yang pertama ada kalorimetri dengan hukum Hess, yang ketiga data energi pembentukan, yang ketiga energi ikatan. Namun dalam kesempatan kali ini kita bahas terlebih dahulu kalorimetri dan hukum Hess. Ya, kalorimetri adalah penentuan kalori reaksi atau Q menggunakan kalorimeter. Ya, suatu alat untuk mengukur kalor itu disebut kalorimeter. Dengan rumus Q air sama dengan M kali C kali delta T. Di mana Q sama dengan jumlah kalor, M adalah massa air larutan dalam kalorimeter dalam satuan gram, C adalah kalor jenis, satuannya joule per gram per Celsius, delta T adalah perubahan suhu, yaitu T akhir dikurangi T awal. Q kalorimeter itu adalah C besar dikali delta T. C ini adalah kapasitas kalor ya. Nah, kalorimeter adalah untuk mengukur perubahan kalor dari suatu reaksi kimia. Ini contohnya perubahan entalpi reaksi dapat ditentukan dengan persamaan berikut. Delta H sama dengan min Q larutan plus Q kalorimeter. Karena Q kalorimeter terlalu kecil maka diabaikan. Jadi rumusnya sekarang Q larutan sama dengan C besar kali delta T. Di mana delta H ada perubahan entalpi, C kalor jenis, Q jumlah kalor dalam satuan joule, M massa zat dalam satuan gram, C kapasitas kalor satuan joule per derajat Celcius, delta T ada perubahan suhu. Oke, ada yang disebut kalorimeter bom ya. Kalorimeter bom merupakan sistem terisolasi sehingga tidak ada kalori yang terbuang. Contohnya di sini reaksi sama dengan min Q larutan plus Q kalorimeter. Ya, ini ya contoh alatnya di mana di sini ada pengaduknya yang untuk meratakan suhu air dalam satu kalorimeter bom. Sini alat pemanas listriknya untuk memulai reaksi menggunakan termometer untuk mengukur suhunya. Terus ada tabung isolasinya dan bom dikelilingi oleh air. Bom di sini bukan bom untuk meledakan ya. Bom yang untuk ini disebut bom itu seperti bom karena tempat reaksi seperti bom. Ya, bisa juga kalian buat dengan kalorimeter sederhana. Misalnya di sini ada 2 gelas styrofoam yang ditumpuk, kemudian kalian beri termometer, kemudian kita tutup. Itu sudah termasuk kalorimeter sederhana. Nah, dengan itu kita bisa ngitung jumlah kalori diserap ya, atau yang berpindah ke lingkungan dapat diabaikan sehingga Q reaksi sama dengan Q min Q larutan. Karena melepas ya jadi diberi tanda min. Ya, ini ya contoh soal. Ke dalam 50 ml larutan tembaga 2 sulfat molarnya 0,4 ditambahkan serbuk zinc sedikit berlebihan, ternyata suhunya naik 220 derajat Celcius ya nih ya. Dengan menganggap bahwa kalor jenis larutan sama dengan kalor jenis air yaitu 4,18 Joule per Kelvin dan kapasitas kalor wadah reaksi dapat diabaikan, maka tentukanlah delta H reaksi. Rho air itu ada setara 1 kg per liter sama 1 gram per mili. Ini reaksinya Zn, ini tadi serbuk zinc ya, berlebihan ditambah dengan tembaga sulfat, ini ya CuSO4 menjadi ZnSO4 aqueous plus Cu ya, Cu ini tembaga. Di soal diketahui volume ZnSO4-nya 50 ml, molaritasnya 0,4. Maka kita jadikan suhunya jadikan Kelvin. Ini kan derajat Celcius ya, maaf 20 derajat Celcius itu sama dengan 20. Nah, jadikan Kelvin tambah 273 ya, sebesar 293 Kelvin. Di sini C air, kalor jenis airnya 4,18 Joule per gram Kelvin. Maka ini tadi delta H reaksi. Ingat tadi rumusnya apa? Ya, sebelum kalian mencari rumusnya, massa larutan itu tadi setara dengan 1 gram per mili. Jadi
Milnya coret, tinggal 50 gram. Masukkan ke rumus M kali C kali delta T, jadi 50 gram kali 4,18 kalikan Kelvinnya tadi 293. Jadi dapatnya 61.237 Joule. Jadikan Kelvin sebesar 61,237 kJ. Reaksi itu min kilarutan, berarti min 61,237 kJ. Kalau di reaksi atas ada kalori yang dilepaskan pada reaksi 50 ml zat NaSO4 0,m, atau molnya kita cari M kali V, 0,4 kali 0,05 dapat 0,02. Kalian perhatikan reaksinya Zn plus NaSO4 jadi zat NaSO4 plus Cu. Jumlah Zn CuSO4 yang bereaksi sesuai dengan persamaan reaksi atas, maka 1 molnya sehingga 1 per 0,02 dikalikan min 61,23 Joule. Jadi 1 per 0,02 dikalikan Q-nya tadi ya, dapat min 3061,85 kJ. Jadi bersama reaksinya, Zn solid tambah SO4 aqueous menjadi ZnSO4 aqueous plus Cu, delta H-nya dapat min 3061,85 kJ. Ya, semoga bisa dimengerti ya. Nah, contoh yang kedua di sini, larutan NaOH 1 molar sebanyak 100 cm3 direaksikan dengan 100 ml HCl 1 molar dalam sebuah bejana. Tercatat suhu naik dari 29 derajat Celcius menjadi 37,5 derajat Celcius. Jika larutan dianggap sama dengan air, kalau jadi 4,2, massa airnya 1 gram per cm3, maka perubahan entalpinya atau delta H-nya adalah, ya, yang diketahui soal itu volume ya 100 cm3, NaOH tambah HCl 1 cm3. T awalnya 29 derajat Celcius, T2-nya 37,5. Airnya 1 dan kalau jenis airnya 4,2, tanya delta H. Pertama, kalian cari dulu selisih suhunya ya. T2 kurang T1, 37,5 dikurangi 29 dapat 8,5 ditambahkan 273 jadikan Kelvin 281,5 Kelvin. Massa larutan kalian jumlahkan tadi volumenya 100 sama 100 dikalikan rho-nya 1 ya sama dengan 200. Q reaksi M kali C kali delta T. M-nya 200 tadi kali C-nya 4,2 dikali delta T-nya dapat min 236,460. Jadi yang kilojoule jadi bagi 1000 ya min 236,46. Nah, kalau reaksinya didasarkan dari 1 cm3 NaOH 1 molar dan HCl, kalian cari molnya dulu M kali V, M-nya tuh dari sini ya, 100 cm3 atau 100 ml itu sama dengan 0,1 liter ya. Dikali 1 jadi 0,1, mol HCl-nya sama. Maka reaksi neutralisasinya adalah karena sama ya molnya dianggap sama, maka kalian jumlahkan saja ke reaksinya 1 mol HCl dan 1 mol NaOH itu 1 per ini ya 0,1 dikalikan Q-nya min 2,3646. Jadi dapat 23,64,6 kJ ya. Atau reaksinya min 2364,6 kJ per mol. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kalian bisa ulang-ulang lagi penjelasannya supaya lebih jelas lagi. Nah, yang kedua adalah hukum Hess. Menurut Henry German Hess, perubahan entalpi reaksi hanya bergantung pada keadaan awal. Zat-zat reaksi dan keadaan akhir zat-zat hasil reaksi ya. Ya, jadi kalau reaksi itu hanya bergantung awal dan akhir, maka dirumuskan delta H sama dengan delta 1 plus delta 2 plus seterusnya sampai beberapanya ya, delta HN. Oke, kalian lihat di sini reaksi pembakaran karbon dalam satu tahap, C karbon solid tambah O2 menjadi CO2. Tahapnya ada berapa ini? Tahapnya 1, tahap kedua, tahap ketiga. Maka reaksinya itu tinggal jumlahkan saja. Delta H ini total itu adalah jumlah dari delta H2 tambah delta H3. Nah, kalau di siklus seperti ini, kalian lihat lintasan 1, lintasan kedua ya. Kalian jumlahkan saja yang total ini. H1 itu adalah H2 ditambah H3. Ini juga sama ya. Ini satu tahapnya ini, maka keadaannya itu kalian jumlahkan saja. Delta H2 tambah H3 ya. H2 tambah H3 berapa? Itu min 788. Awal dan akhir. Oke, contoh soalnya di sini 2 solid tambah O3O2 menjadi SO3. Tahapnya yang pertama ini min 593
Tahap yang ketiga ini, min 197. Berapakah perubahan entalpinya? Nah, lihat ya, searah jam ini, itu data yang searah jarum jam, itu setara dengan data yang berlawanan jarum jam. Nah, karena ini tanya data H1-nya, ya kan tinggal tambahkan saja data H2 tambah data H3. Berapa data H2-nya? Min 593. Data H3 min 197. Dapat X-nya min 797, min 790 kJ. Gampang ya, tinggal tambahkan saja tahap-tahapnya. Nah, kalau yang ini bagaimana? Yang ditanya di sini adalah S solid tambah O2 menjadi SO2. Tahap yang pertama ini S ya. Tahap yang kedua SO2 tambah O2 menjadi SO3 ya. Nah, reaksi yang pertama ini yang diminta apa? S-nya. S-nya itu ada sebelah mana ini yang diminta? Kiri ya. Jadi sama-sama kiri. Jadi kalian tulis aja lagi ya. Ini reaksi satunya kalian tulis lagi. Kemudian yang kedua, yang diminta apa? SO2-nya ini ya. Sebelah kanan ya. Ini masih sebelah kiri. Kalian balik. Dibalik. Kalau dibalik ininya jadi plus. Ya, jadi plus 198,2. Karena yang diminta hanya satu, ya di sini hanya satu koefisiennya. Berarti ini kalian bagi 2. Kayak ini. Berarti plus 198,2 kJ dibagi 2. Jadi 99,1 kJ. Ya, ini. Oke, kita lihat. Jadi jumlahkan tadi. Yang ini kalian tulis lagi tadi. S plus O2 plus 3 per 2 SO3 ya. Jadi ini ya. Terus ini kalian tulis lagi tadi. Ya, ini ya tulisannya. Nah, ini karena sama. Coret. Ini 3 per 2 dengan setengah. Jadi sisa 1 ya. Ini SO3 sama SO3 coret. Jadi sisa S solid tambah O2 solid gas ya SO2. Jadilah datanya dijumlahkan min 395,2 kJ ditambah 99,1 jadi min 296,1 kJ. Oke, ini ada latihan soalnya untuk menambah kalian lebih paham lagi. Soal 1, 2, 3, dan 4. Oke, semoga bisa dipahami ya. Jika ada kendala jangan sungkan untuk bertanya ya. Jika ada komentar silakan ingin tanyakan. Oke, dari Ibu. Sekian, salam sukses dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.